Bab 58. Ojrok, ojrok. Kenapa lo ketawa? Tanya gue ke arah si cantik. Habisnya Mas Atta halu. Pakai bilang udah jadi orang kaya. Mana ngayal jadi CEO pula. Terang si cantik. Gue tuh nggak halu. Gue ngomong beneran. Gue tuh. Udahlah, Mas. Si cantik memotong ucapan gue. Mas Atta nggak perlu kaya. Atau nggak perlu jadi CEO. Kok? Cukup jeti diri sendiri aja. Aku udah seneng berteman sama Mas Atta. Aku nggak masalah Mas Atta miskin sekalipun. Terangnya. Dan gue nggak bisa berkata-kata. Suka-suka dia aja lah. Batin gue. Yuk, kita ke sana. Si cantik menggeret lengan gue. Gue pun patuh. Gue ikutin langkahnya dia. Duh, cowok itu cakep banget ya. Samar-samar gue mendengar suara bisik-bisik segerombolan ciwik-ciwik sambil melihat ke arah gue. Cewek-cewek cantik dari kalangan atas. Kayaknya mereka lagi bicarain gue. Iya, cakep banget. Rahimku sampai meleleh karena melihat dia. Timpal yang lainnya. Kalau gue. Dinding rahimku jadi pengen dikasih getaran karena ketampanannya. Kalau aku, jadi pengen disodok sampai mentok. Mereka terus bicarain gue. Kem 3 suman mereka merajalela. Tapi tiba-tiba aja. Setit. Si cantik membawa gue makin cepat-cepat ninggalin segerombolan cewek-cewek yang lagi ngagumin gue tersebut. Lalu. Nyebelin. Si cantik mengumpat. Enggak tahu ngumpatin siapa. Lo kenapa? Heran gue. Harusnya tuh Mas Atta nggak usah lah pakai berpenampilan keren kayak gini. Enggak usah pakai jas segala. Pakai kaos partai sama celana kolor malah lebih bagus. Lebih aman. Terang si cantik. Kan, waktu itu lo sendiri yang nyuruh. Gue datang ke pesta ini harus dengan penampilan yang keren. Aku nyesel nyuruh kayak gitu. Liris si cantik. Kenapa harus nyesel? Soalnya. Si cantik kebingungan menjawab. Apa? Kejar gue. Dan dia masih nggak bisa berkata-kata. Lo cemburu ya? Lo marah karena cewek-cewek yang tadi muji-muji gue. Tebak gue. Enggak. Elaknya. Terus nyesel kenapa? Nyesel Kok? Kan, kata Mas Atta. Itu banyak artinya. Ya kali ini artinya apa? Gue pengen tahu. Kejar gue. Rahasia. Nggak jelas banget. Biarin. Sikap si cantik benar-benar menggelikan. Menyebalkan, tapi bikin gemas. Jadi pengen gue gigit. Haga. Nadine. Di kejauhan tampak Aldon mendekat ke arah kami. Asli, gue meos banget harus ketemu si kerak neraka kayak dia. Kamu ngundang dia juga? Ucap Aldon setelah sampai di hadapan kami. Dia nuding gue. Kayaknya dia nggak seneng dengan kehadiran gue. Iya, sayang. Dia kan teman aku. Jawab si cantik santai. Tapi kan, dia nggak ada hubungannya sama perusahaan. Sayang. Dia paling nggak nyambung dengan obrolan tamu-tamu yang ada di sini. Dia kan bukan pembisnis besar kayak kita. Ucap Aldon. Si kerak neraka mulai menghina gue. Dia nggak tahu aja. Padahal sekarang gue adalah seorang CEO. Kata siapa nggak nyambung. Malahan Mas Atta lebih pintar dari kamu. Kok, sayang? PHT. Gue berusaha menahan tawa mendengar ucapan si cantik ke Aldon. Si cantik dengan jelas membelah gue. Lagi pula, suka-suka akulah mau ngundang siapapun ke pesta ini. Aku kan direktur utamanya. Kamu nggak berhak ngatur-ngatur. Kamu cuma karyawan rendahan. Ingat, karyawan rendahan. Si cantik sengaja memperjelas kata-kata karyawan rendahan. Hingga Aldon tampak kelincutan di depan gue. Harga dirinya anjlok gitu aja. Ya udahlah, terserah kamu. Akhirnya Aldon hanya mampu berkata demikian. Tetapi tatapannya sambil melihat ke arah gue. Dan kemudian, PHT. Dia kayak mau ketawa. Kamu kenapa? Si cantik menyadarinya. Temen kamu pinjam baju di mana? Tumben keren banget penampilannya. Mungkin maksud dia berpenampilan kayak gitu, biar orang-orang ngira kalau dia itu kerja kantoran kali ya. Padahal cuma jadi guru honorer.
Hihi. Bisiknya ke telinga si cantik sambil cekikikan. Bisikan yang jelas banget bisa gue dengar. Kayaknya dia sengaja. Biar gue sakit hati. Ani nenegram. Cantik. Panggil gue ke si cantik. Ya, Mas. Lo tahu enggak? Azab orang yang lagi bicarain orang lain. Tepat di depan orang yang lagi dibicarain. Emang azabnya apa? Mas. Si cantik penasaran. Nanti matinya bakal keselek kulit durian sekalian sama pohonnya. Habis itu kejet-kejet. Terus nggak ada yang nolongin. Akhirnya koit. Aldon langsung mengelus tenggorokannya setelah mendengar ucapan gue. Kayaknya dia kesindir banget. Dia jadi ketakutan. Jangan-jangan dia emang habis makan kulit durian sekalian sama pohonnya. Batin gue. Yuk, Din. Kita ke sana. Acaranya sudah mau dimulai. Ajak Aldon. Cemen. Dia mau melarikan diri. Dia takut sama kutukan gue kayaknya. Mas Atta. Aku tinggal dulu ke sana ya. Mas Atta silahkan nikmati dulu hidangannya sambil nunggu acaranya dimulai. Pamit si cantik. Oke. Balas gue. Si cantik dan Aldon pergi dari hadapan gue. Sedang gue langsung berjalan menuju ke meja yang dipenuhi oleh makanan-makanan lezat. Wih, enak-enak banget. Nih. Ucap gue sambil ngiler ngelihat makanan-makanan tersebut. Gue celingukan. Gue melihat keadaan di sekitar. Gue berusaha memastikan keadaan. Orang-orang yang ada di pesta ini pada sibuk sendiri-sendiri. Mereka tengah asik ngobrol dengan yang lainnya. Maka inilah kesempatan gue. Kesempatan buat ngutil-ngutil makanan di hadapan gue. Satu-satu makanan-makanan tersebut gue masukin ke dalam jas. Seperti lempar, armarem, jenang sama jadah. Lumayan. Bisa buat cemilan antara malam. Hehehe. Gue terkekeh puas. Inilah ilmu yang gue dapat dari sahabat kere gue yang waktu itu. Otor udah lupa namanya. POV Author. Nadine diam-diam berjalan menuju ke tempat sepi. Ke sudut hotel yang sekiranya tak ada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata di tempat tersebut sudah ada sosok Suketi, sang sekretaris pribadinya. Suketi tampak berdiri tengah menunggui kedatangannya. Bu Nadine. Sapa Suketi begitu melihat kedatangan Nadine. Ia tersenyum manis ke arah sang atasan. Bagaimana? Semua sudah kau siapkan? Tanya Nadine. Kali ini ekspresi wajahnya terlihat serius. Sudah. Bu, semuanya sudah saya persiapkan. Bagus. Nanti kamu hanya tinggal menjalankan rencana yang sudah aku jelaskan kemarin. Malam ini, kita tak boleh gagal. Kita harus melakukannya. Baik, Bu. Oke. Aku akan kembali ke pesta. Aku akan bersikap seperti biasa. Tetapi nanti saat waktunya tiba, kamu harus membeberkan apa yang kita punya. Iya, Bu. Nadine pun segera melangkah pergi. Ia berjalan kembali ke keramaian pesta. Kembali bergabung bersama Aldon, Baskoro, dan para staf-staf petinggi yang lain. Kembali POV Atta. Selamat malam semuanya. Sapa Baskoro, bokapnya si cantik, dengan menggunakan mic untuk memperkeras suaranya yang kayak celurit kecepit. Tanda bahwa pesta telah dimulai. Gue yang semula berkutat pada makanan-makanan di meja. Langsung perhatian gue tertuju ke arah si tua bangka tersebut. Ya walaupun enak sih, melihat dia. Terima kasih kepada Anda semua, atau para tamu undangan, karena telah berada di pesta perusahaan Gondal Gandul Group yang saya dan putri saya selenggarakan. Saya sangat senang dapat menyambut Anda semua, para orang-orang hebat di acara kali ini. Tujuan pesta yang saya adakan ini adalah untuk menyambut putri kami yang akhirnya kembali setelah insiden kecelakaan yang dialaminya setahun yang lalu. Kini Nadine, putri saya telah kembali ke tengah-tengah kami sekeluarga. Maka pastinya dia juga akan kembali menduduki jabatan direktur utama di PT Gondal Gandul Group, menggantikan Bapak Aldon, direktur utama sementara selama setahun ini. Maka lewat acara pesta ini pula, saya akan meresmikan jabatan Nadine. Malam ini dia sudah benar-benar resmi kembali memimpin perusahaan Gondal Gandul Group. Dia kembali bertanggung jawab penuh atas seluruh urusan perusahaan. Plok, 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 kratit. Suara tepuk tangan para tamu undangan pun terdengar. Gue mah ogah. Malas aja ngasih aplaus buat si tua bangka.
kesenangan di antara. Dan yang tak kalah penting, saya juga ingin mengumumkan sesuatu. Lanjut Baskoro. Suasana kembali tenang. Para tamu undangan dan para pemegang saham perusahaan kembali mendengarkan apa yang akan disampaikan Baskoro. Lewat acara pesta ini pula, saya ingin mengumumkan bahwa dalam waktu dekat ini, putri saya Neidin dan Aldon mantan direktur utama akan melangsungkan acara pernikahan. Gue terkejut guys. Serius si cantik mau nikah? Batin gue. Tubuh gue seketika tremor. Hingga makanan-makanan yang semula tersimpan di dalam jas seketika berguguran ke bawah. Kayak hati gue yang tiba-tiba rontok gitu aja. Pa, bolehkah Neidin juga ingin menyampaikan sesuatu? Lantang Neidin memotong pidato papanya. Baiklah, Neidin. Silahkan. Timpal Baskoro. Neidin segera berjalan ke depan. Menghampiri sang papa. Lalu giliran berdiri di depan mic. Sedang Baskoro segera bergeser ke samping. Selamat malam semuanya. Sapanya kepada para orang-orang yang ada di pesta ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah datang ke acara pesta di malam hari ini. Benar kata papa saya, bahwa tujuan pesta ini adalah untuk menyambut saya yang telah kembali ke keluarga Baskoro, dan untuk meresmikan saya yang kembali menjabat menjadi direktur utama di PT Gondal Gandul Group, seperti sebelumnya. Tetapi saya juga memiliki tujuan lain mengadakan pesta di malam hari ini. Baskoro sedikit tercengang mendengar ucapan Neidin. Sepertinya ia tak tahu apa-apa tentang rencana Neidin. Neidin memang sengaja merahasiakannya. Lewat pesta ini saya ingin mengumumkan bahwa saya ingin membatalkan pertunangan yang pernah saya lakukan bersama Bapak Aldon beberapa tahun yang lalu. Ucap si cantik. Suasana pun mendadak begitu riuh. Semua tamu undangan begitu terkejut. Apalagi Baskoro. Juga Aldon. Termasuk gue juga. Si Neidin. Apa-apaan kamu? Bisik Bakoro. Ia sangat tak menyukai tindakan si cantik yang menurutnya begitu gegabah. Tetapi si cantik sama sekali tak memperdulikannya. Ia malah segera melanjutkan ucapannya kembali. Ucapan yang tertuju ke seluruh pengunjung pesta. Kalian pasti bertanya-tanya, mengapa saya sampai berbuat seperti ini? Karena menurut saya, Pak Aldon bukan laki-laki yang pantas untuk bersanding bersama saya. Saya pantasnya mendapatkan laki-laki yang lebih baik dari dia. Laki-laki yang... Cukup, Neidin. Si tua bangka berusaha menghentikan ucapan si cantik. Ia tak terima si cantik mengolok-olok Aldon. Papa tak perlu lagi berusaha membelanya. Karena malam ini Neidin akan memberikan bukti-bukti tentang kebrengsekan calon menantu kesayangan Papa. Maksud kamu? Lihatlah, Pa. Si cantik menunjuk layar proyektor yang sengaja dipasang di acara pesta. Layar yang semula padam, kini tampak menyala dengan terang. Lalu segera memperlihatkan gambar-gambar yang begitu mengejutkan semua orang. Gambar bukti perselingkuhan si kerak neraka dan si mora cewek gatel. Seperti mereka yang tengah berduaan di suatu tempat. Mereka yang tampak bermesraan. Bahkan saat adegan ciuman pun tak luput dari tangkapan kamera yang didapatkan si cantik. Asli, gue nggak nyangka banget si cantik udah nyiapin ini semua. Bahkan mengumumkan dan memperlihatkannya di depan semua orang. Di depan para staf intern perusahaan. Juga para relasi-relasi perusahaan Gondal Gandul Group, dan para pemegang saham. Yang otomatis membuat semua orang tahu bahwa Aldon memanglah laki-laki biarengsek. Laki-laki yang tak pantas untuk mendampingi si cantik. Baskoro si tua bangka begitu terkejut. Begitupun dengan Aldon sendiri. Ia tampak begitu terguncang. Karena ia tengah dipermalukan tepat di depan umum. Ditujukan kebusukannya oleh si cantik. Gue melihat ke arah Aldon. Dan tak sengaja gue melihat ada air yang mengucur di celananya. Rupanya saking syoknya, ia sampai terkencing-kencing di celana. Ojok, ojok, ojok. Suara kencingnya terdengar begitu nyaring. Mampir ke cerita otor yang lain ya, Pren. Kali ini cerita horor. Tapi horor somplak gila kayak otornya. Judul, Gadis di Tengah Malam. Di Vizo udah tamat. Jadi kalian bisa baca maraton sampai selesai.